Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tia Septiana Delta dengan NIM 1930401134 dan Tio Giovanno dengan NIM 1930401135. Kami akan membahas materi tentang skewness dan kurtosis. Yang pertama adalah skewness atau kemiringan. 1. Pengertian skewness. Skewness adalah derajat ketidaksimetrian suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau dilihat dari meannya, maka dikatakan menceng kanan atau positif. Tapi sebaliknya, jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri atau dilihat dari meannya, maka disebut dengan menceng kiri atau negatif. Yang kedua adalah macam-macam rumus skewness. Yang pertama, metode Pearson. Metode Pearson merupakan cara mencari skewness atau kemiringan sebuah data yang diperoleh dari selisih rata-rata dengan modus dan perbanding terbalik dengan simpangan baku. Secara matematis, rumusnya yaitu SK sama dengan X bar dikali MO per S, yang mana SK itu adalah skewness atau kemiringan, X bar itu adalah rata-rata, MO adalah modus, dan S adalah standar deviasi atau simpangan baku. Yang kedua adalah metode matematis. Metode untuk menentukan kemiringan yang kedua adalah metode momen matematis. Metode kemiringan momen matematis merupakan metode kemiringan sebuah data berdasarkan jumlah dari perkalian frekuensi ke I dengan selisih nilai ke I dengan rata-rata yang didapat yang dipangkatkan 3 dan berbanding terbalik dengan perkalian jumlah data. Secara matematis, rumusnya yaitu SK sama dengan sigma FI dikali XI per X bar pangkat 3 per N kali S pangkat 3, yang mana SK adalah kemiringan, FI adalah frekuensi data ke I, XI adalah nilai atau data ke I, X bar adalah rata-rata, S adalah standar defisien, dan N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Yang ketiga adalah Bowley. Metode untuk menentukan kemiringan kurva yang ketiga adalah metode Bowley. Kemiringan menurut Bowley merupakan koefisien yang dapat diperoleh dari kuartil 3 yang dikurangkan dengan 2 kuartil 2 atau dijumlahkan dengan kuartil 1 dan berbanding terbalik dengan selisih kuartil 3 dengan kuartil 1, yang mana secara matematis rumusnya yaitu SK sama dengan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurang Q1, yang mana Q3 adalah kuartil ketiga, Q2 adalah kuartil kedua, Q1 adalah kuartil ke-1, dan SK adalah kemiringan sebuah data. Yang keempat adalah Andi Supangat. Metode untuk menentukan kemiringan kurva yang keempat yaitu metode Andi Supangat. Kemiringan sebuah data dalam kurva menurut Andi Supangat merupakan selisih antara paruh interval atau semi interval dengan modus berbanding terbalik dengan titik tengah kurva, yang mana secara matematisnya rumusnya yaitu SK sama dengan P-in dikurang MO per TK, yang mana P-in-nya sama dengan batas kelas atas ditambah yang mana P-in-nya batas atas kelas terakhir ditambah batas bawah kelas pertama per 2, dan yang mana TK-nya sama dengan P-in ditambah XM per 2, yaitu P-in itu merupakan paruh interval atau semi interval, PMO itu adalah modus, TK itu adalah titik tengah kurva, XM itu adalah nilai tengah pada kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak, dan SK itu adalah kemiringan. Untuk pengaplian rumus skewness ini dapat teman-teman semua lihat contohnya pada makalah dan PPT yang telah kami sharekan di grup. Dan untuk materi kedua kurtosis yaitu akan dilanjutkan oleh Tio Giovanno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Giovanno, NIM 1930401135, akan membacakan materi yang kedua. Yang pertama telah disampaikan oleh teman saya, dan yang kedua saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kurtosis atau keruncingan. 1. Pengertian kurtosis. Kurtosis merupakan koefisien yang menentukan jenis kurva berbentuk runcing atau normal atau tumpul. Kurtosis dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan perkiraan antara frekuensi KI dengan nilai KI dikurangkan dengan rata-rata yang dipangkatkan 4 dan berbanding terbalik dengan perkalian banyaknya data atau jumlah frekuensi dengan simpangan baku atau standar deviasi dipangkatkan 4.
2. Macam-macam rumus kurtosis. Kurtosis secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan sigma Fi Xi dikurang X bar pangkat 4 per N kali S pangkat 4. Jika menggunakan nilai momen keempat, maka perumusannya adalah K sama dengan M4 per S pangkat 4. Yang mana keterangannya K sama dengan kurtosis atau keruncingan, Fi nilai Ki, N jumlah data atau jumlah frekuensi, X bar sama dengan rata-rata, S simpangan baku atau standar deviasi, Fi frekuensi Ki, M4 momen keempat di sekitar rata-rata. Kriteria penyimpulan setelah nilai kurtosis atau K diketahui yaitu: A. Jika K besar kecil dari 3, maka kurva dikategorikan runcing atau leptokurtik. B. Jika K sama dengan 3, maka kurva dikategorikan normal atau mesokurtik. C. Jika K kecil dari 3, maka kurva dikategorikan datar atau platykurtik. 3. Pengaplikasian kurtosis pada contoh soal. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11 atau data tunggal. Jawab: X bar sama dengan 6, S sama dengan 3,67. Yang mana jumlah pada data tersebut terdapat hasil 978. Yang rumusnya sama dengan 1 per N sigma X kurang X bar pangkat 4 per S pangkat 4 sama dengan 1 per 5 978 per 3,67 pangkat 4 sama dengan 195,6 per 181,4 sama dengan 1,08. Karena nilainya 1,08 atau lebih kecil dari 3, maka distribunya adalah distribusi platykurtik. Terangan: jika data tersebut merupakan data yang berbentuk kelompok, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Sama dengan 1 per N sigma X kurang X bar pangkat 4F per S pangkat 4 atau sama dengan C pangkat 4 sama dengan N pangkat 4 sigma Fu pangkat 4 per N kurang 4 sigma Fu pangkat 3 per N sigma Fu per N ditambah 6 sigma Fu pangkat 2 per N sigma Fu pangkat 2 per N dikurang 3 sigma Fu per N pangkat 4. Sekian video dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.